Lupakan suplemen magnesium. Minum vitamin di malam hari untuk membangun kembali otot saat Anda tidur. Bahkan jika Anda berolahraga setiap hari selama 100 hari ke depan, makan protein Anda dan mengonsumsi semua suplemen seperti biasa, Anda tetap tidak akan membangun banyak otot jika melewatkan dua vitamin kunci di malam hari. Seiring bertambahnya usia, hal ini menjadi semakin penting. Anda mungkin pernah mendengar bahwa magnesium adalah pilihan utama untuk pertumbuhan otot, bukan? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa itu tidak sepenuhnya benar? Lupakan pil magnesium. Dalam beberapa saat, saya akan membagikan dua vitamin yang sebaiknya Anda konsumsi sebelum tidur untuk membantu otot Anda membangun kembali dirinya saat Anda tidur. Keduanya bekerja lebih cepat dan lebih efektif daripada magnesium. Inilah alasannya. Sekitar 70% perbaikan dan pertumbuhan otot terjadi saat Anda tidur, terutama antara pukul 11 malam hingga 3 pagi. Saya akan mulai dengan suplemen malam hari terbaik kedua, karena lebih mudah ditemukan. Setelah itu, saya akan mengungkap pilihan nomor satu yang paling kuat dan sering diabaikan banyak orang. Saya juga akan memberitahu Anda tentang 3 suplemen yang sebaiknya tidak pernah Anda konsumsi di malam hari jika Anda ingin pemulihan dan pertumbuhan otot terbaik saat tidur. Dan jika Anda belum melakukannya, silakan berlangganan agar tidak melewatkan kelanjutannya. Mari kita mulai. Vitamin pertama yang perlu dikonsumsi di malam hari adalah vitamin D3. Ketika Anda mendapatkan vitamin D3 sebelum tidur, sesuatu yang luar biasa terjadi saat Anda tertidur. Kadar vitamin D Anda mengaktifkan reseptor khusus di sel otot yang disebut VDR. Reseptor ini memberi sinyal pada otot untuk menyerap lebih banyak kalsium dan fosfor dari makanan yang Anda konsumsi sepanjang hari. Tubuh Anda membutuhkan mineral-mineral ini untuk membuat serat otot berkontraksi dan tumbuh lebih kuat. Mengonsumsi vitamin D di malam hari juga mendorong tubuh memproduksi lebih banyak testosteron saat tidur. Hormon ini membantu otot menggunakan protein yang Anda makan di siang hari untuk membangun jaringan otot baru saat malam. Tanpa cukup vitamin D, proses perbaikan ini dapat melambat hingga 60%. Vitamin D juga menurunkan teradangan pada jaringan otot saat Anda beristirahat, sehingga Anda pulih lebih cepat setelah berolahraga dan terhindar dari kerusakan yang sering terjadi seiring penuaan. Sebagian besar suplemen vitamin G3 mengandung 2000 hingga 4000 IU per kapsul. Itu sekitar 10 kali lebih banyak daripada yang didapat banyak orang lanjut usia dari sinar matahari dalam seminggu penuh. Sebuah studi Harvard mengikuti 400 lansia dengan kadar vitamin D rendah selama 8 bulan. Kelompok yang mengonsumsi vitamin D3 setiap hari mendapatkan rata-rata 2,8 pon massa otot, sementara kelompok yang tidak mengonsumsinya hanya bertambah 0,4 pon. Bahkan berabad-abad lalu, orang sudah mengetahui pentingnya hal ini. Prajurit Viking menggunakan minyak hati ikan kod selama musim dingin yang panjang dan gelap untuk mempertahankan kekuatan ketika sinar matahari langka. Mengonsumsi vitamin D3 itu sederhana. Minumlah 2000 hingga 4000 IU bersama makan malam Anda. Idealnya yang mengandung lemak sehat karena membantu penyerapan. Anda juga dapat meningkatkan vitamin D secara alami. Panggang sekitar 4 ons salmon dengan bumbu. Sepotong kecil ikan itu memberi Anda lebih banyak vitamin D daripada yang didapat banyak orang dalam seminggu penuh. Panggang jamur dengan rosemary hingga bagian tepinya renyah dan sajikan dengan ubi jalar tumbuk yang diberi mentega dari sapi yang diberi makan rumput untuk membantu tubuh menyerap lebih banyak lagi. Berikut trik kecil.
Campurkan minyak hati ikan kod ke dalam saus salad buatan sendiri. Anda bahkan tidak akan menyadari rasanya, tetapi otot Anda akan merasakannya sepanjang malam. Anda bisa mengakhiri makan dengan segelas susu yang diperkaya sebelum tidur. Bersama-sama, jenis makan malam seperti ini memberi Anda lebih dari 500 IU vitamin D dengan banyak lemak sehat, tepat seperti yang dibutuhkan tubuh untuk membangun otot saat Anda tidur. Sekarang, meskipun vitamin D3 sangat kuat, ia tidak bisa bekerja sendiri. Untuk hasil terbaik, Anda perlu memasangkannya dengan satu suplemen lagi. Jika Anda hanya mengonsumsi vitamin D di malam hari, Anda tidak akan melihat manfaat penuh, kecuali menambahkan yang berikut ini. Saat keduanya bekerja bersama, mereka memberi otot peluang terbaik untuk tumbuh dan pulih semalaman. Suplemen kedua adalah zinc. Selama tahap tidur terdalam, tubuh Anda memproduksi hormon pertumbuhan. Banyak orang tidak menyadari bahwa hormon-hormon tersebut membutuhkan zinc untuk dapat bekerja dengan baik. Zinc membantu mengontrol lebih dari 300 enzim yang memperbaiki dan membangun kembali otot saat Anda tidur. Ketika kadar zinc Anda cukup, enzim-enzim itu tetap aktif selama 6 hingga 8 jam tanpa henti. Namun jika Anda kekurangan zinc yang memengaruhi sekitar 40% orang dewasa yang lebih tua, perbaikan otot dapat melambat hingga 60% pada malam hari. Zinc juga membantu membawa asam amino langsung ke dalam sel otot saat Anda tidur. Tempat asam amino tersebut dirangkai menjadi serat baru. Inilah sebabnya orang dengan kadar zinc yang baik bangun dengan rasa nyeri yang lebih sedikit dan pulih lebih cepat. Sementara mereka yang tidak cukup zinc sering merasa kaku dan pegal. Sebagian besar suplemen zinc menyediakan 15 hingga 30 mg zinc yang mudah diserap per kapsul. Itu hampir 3 kali lipat dari yang didapat banyak orang lanjut usia dari makanan. Bagian yang mengejutkan adalah, meskipun kekurangan zinc sangat umum di seluruh dunia, sebagian besar dokter tidak pernah mengujinya. Kadar zinc yang rendah memperlambat penyembuhan luka, menurunkan testosteron, dan menghentikan otot menggunakan protein yang Anda konsumsi. Itulah sebabnya beberapa orang dewasa yang lebih tua bisa makan banyak protein, tetapi tetap kesulitan membangun otot. Sebuah studi dari University of Michigan mengikuti 120 orang dewasa yang lebih tua dengan kekurangan zinc selama 12 minggu. Mereka yang mengonsumsi 20 mg zinc setiap hari meningkatkan pembentukan protein otot sebesar 34% dan pulih 40% lebih cepat dari olahraga. Para peneliti menemukan bahwa zinc benar-benar mengaktifkan saklar genetik yang memberitahu otot untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Bahkan tabib kuno pun mengetahui kekuatannya. Dokter Mesir menggunakan perawatan kaya zinc lebih dari 4000 tahun lalu untuk menyembuhkan luka dan memulihkan kekuatan para prajurit. Untuk penyerapan terbaik saat ini, minumlah suplemen zinc Anda dengan segelas penuh air, idealnya sekitar 2 jam sebelum tidur. Suplemen yang harus dihindari. Meskipun vitamin D3 dan zinc sangat baik untuk membangun otot semalaman, ada beberapa suplemen yang sebaiknya Anda hindari di malam hari. Bahkan, mereka dapat bekerja melawan proses perbaikan alami tubuh Anda. Saya akan membagikan 3 di antaranya sekarang, dan saya yakin Anda mungkin baru-baru ini mengonsumsi setidaknya salah satunya tanpa menyadarinya. Yang pertama adalah vitamin B kompleks. Awalnya ini mungkin terdengar aneh. Bagaimanapun, vitamin B sering direkomendasikan untuk energi, kesehatan saraf, dan metabolisme.
Banyak orang dewasa yang lebih tua mengonsumsinya setiap hari dengan harapan dapat melawan kelelahan. Namun inilah masalahnya. Mengonsumsinya pada waktu yang salah, terutama di malam hari, justru dapat menghambat kemajuan pembentukan otot Anda. B kompleks mengandung nutrisi seperti B6, B12, niacin, dan riboflavin yang merangsang sistem saraf. Mereka sedikit meningkatkan metabolisme, menaikkan detak jantung secara ringan, dan membuat Anda lebih waspada. Itu bagus di pagi hari saat Anda membutuhkan energi, tetapi di malam hari, energi palsu ini justru merugikan Anda. Otot tidak dibangun di gym atau bahkan di meja makan. Otot dibangun selama tidur nyenyak. Pada saat itulah tubuh melepaskan hormon pertumbuhan, memperbaiki serat yang rusak, dan mengubah protein yang Anda makan menjadi jaringan tanpa lemak yang baru. Jika sistem saraf Anda masih aktif karena vitamin B, Anda tidak akan menghabiskan cukup waktu dalam tidur gelombang lambat, tahap terpenting untuk pemulihan. Sebuah tinjauan tahun 2019 dalam bidang kedokteran tidur meneliti orang dewasa yang lebih tua yang mengonsumsi vitamin B di malam hari. Mereka memiliki kadar melatonin lebih rendah, tidur nyenyak yang tertunda, dan menit istirahat restoratif yang lebih sedikit. Dengan kata lain, mereka melewatkan jendela waktu yang tepat ketika otot tumbuh. Selain itu, vitamin B yang dikonsumsi larut malam dapat meningkatkan kortisol, hormon stres, yang tidak hanya membuat Anda tetap terjaga, tetapi juga memecah protein otot. Kesimpulannya sederhana, jika Anda mengonsumsi B kompleks, lakukan saat sarapan. Biarkan itu memberi energi pada hari Anda, lalu biarkan tubuh Anda beristirahat dan memperbaiki diri di malam hari. Vitamin kedua yang harus dihindari pada malam hari adalah vitamin C. Vitamin ini sering dipuji karena meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan kulit, dan penyembuhan. Dan memang penting, tetapi dalam hal pertumbuhan otot, waktu konsumsi sangat menentukan. Vitamin C adalah antioksidan yang kuat, kedengarannya positif, tetapi pada malam hari, otot Anda sebenarnya membutuhkan sedikit stres oksidatif untuk memulai proses perbaikan. Stres ini memberi sinyal pada tubuh untuk melepaskan hormon pertumbuhan dan membangun kembali serat yang rusak sepanjang hari. Jika Anda mengonsumsi vitamin C dalam jumlah tinggi sebelum tidur, Anda dapat melemahkan sinyal tersebut dan memperlambat perbaikan otot. Penelitian menunjukkan bahwa asupan antioksidan tinggi sebelum tidur mengurangi kemampuan tubuh untuk mengaktifkan sinyal mTOR, jalur utama yang digunakan otot untuk tumbuh lebih kuat. Secara sederhana, otot Anda tidak menerima pesan untuk memperbaiki diri. Selain itu, vitamin C dapat bersifat sedikit merangsang. Vitamin ini membantu produksi norepinefrin, zat kimia otak yang membuat Anda tetap terjaga. Banyak orang dewasa yang lebih tua yang mengonsumsi vitamin C di malam hari melaporkan tidur gelisah dan waktu yang lebih singkat dalam siklus tidur gelombang lambat yang dalam, yaitu saat otot benar-benar pulih. Suplemen ketiga yang harus dihindari pada malam hari adalah kafein. Kebanyakan orang hanya mengaitkan kafein dengan kopi atau teh pagi, tetapi kafein juga bisa tersembunyi dalam minuman pralatian dan bahkan beberapa multivitamin. Sedikit kafein di pagi hari dapat meningkatkan fokus, tetapi mengonsumsinya di malam hari dapat sepenuhnya mengganggu pemulihan Anda. Kafein merangsang sistem saraf dan meningkatkan kortisol. Pada malam hari itu menjadi masalah. Kortisol yang tinggi tidak hanya membuat Anda tetap terjaga, tetapi juga mengganggu proses mengubah protein menjadi serat otot baru. Kafein juga memblokir adenosin, zat kimia yang memberitahu otak bahwa sudah waktunya beristirahat. Tanpanya, Anda akan kesulitan tertidur
dan ketika akhirnya tertidur, siklus tidur nyenyak Anda menjadi lebih pendek. Hal ini terutama sulit bagi orang dewasa yang lebih tua, karena tidur nyenyak adalah saat hormon pertumbuhan mencapai puncaknya dan perbaikan otot terjadi. Sebuah studi tahun 2020 dalam bidang neurosains nutrisi mengikuti 160 orang dewasa yang lebih tua. Mereka yang mengonsumsi kafein dalam waktu 6 jam sebelum tidur kehilangan 28% lebih banyak massa otot dibandingkan mereka yang bebas kafein, meskipun kedua kelompok mengonsumsi jumlah protein yang sama. Jadi, inilah intinya. Jika Anda ingin kolagen dan protein benar-benar membangun kembali otot, simpan semua kafein di pagi hari. Itu berarti tidak ada kopi, tidak ada teh, dan tidak ada suplemen berkafein setelah makan siang. Hal yang sama berlaku untuk B kompleks dan vitamin C. Keduanya adalah nutrisi yang bermanfaat, tetapi hanya jika dikonsumsi lebih awal di siang hari. Pada malam hari, tetaplah dengan vitamin D3 dan zinc untuk memberi otot Anda peluang terbaik untuk pulih dan tumbuh saat Anda tidur. Vitamin mana yang selama ini Anda konsumsi di malam hari tanpa menyadari bahwa itu mungkin memperlambat kemajuan Anda? Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pengalaman Anda. Saya membaca setiap komentar dan benar-benar tertarik mengetahui bagaimana hal ini memengaruhi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol suka. Itu sangat membantu perkembangan saluran ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan serta mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan video berikutnya. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Jadi tuliskan komentar di bawah dan beritahu saya apa yang Anda pikirkan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.